teman-teman, ketemu kembali di seri Belajar Hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber hukum tata negara. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai apa saja yang menjadi sumber hukum tata negara, alangkah baiknya kalau kita mengingat-ingat kembali pengertian sumber hukum itu apa. Ada dua pengertian yang bisa dikatakan sebagai acuan untuk merujuk ya, apa itu yang disebut dengan sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum adalah segenap hal atau pandangan atau kenyataan atau keadaan. Pandangan, hal, kenyataan atau keadaan yang menimbulkan terjadinya hukum baru. Yang kedua, sumber hukum itu juga bisa dimaknai sebagai sumber asal, tempat di mana atau dari mana, tempat dari mana asalnya hukum. Nah, dari dua pengertian ini kita bisa kelompokkan ya, sumber hukum itu ke dalam dua kelompok. Ada yang disebut dengan sumber hukum dalam arti material. Kemudian juga ada sumber hukum dalam arti yang formil. Sumber hukum dalam arti yang material itu adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran masyarakat. Jadi boleh dikatakan bentuk formilnya tidak ada, tidak nampak, tidak kelihatan. Hanya saja dia dirasakan bahwa itu ada. Mengenai apa? Kesadaran mengenai apa? Kesadaran mengenai sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap pantas untuk dilakukan, sesuatu yang dianggap harusnya dilakukan. Sementara sumber hukum dalam arti yang formil bisa dimaknai sebagai tempat di mana kita menemukan dan mengenal hukum. Ya, jadi formilnya ada, bentuknya ada. Nah, kaitannya dengan sumber hukum dalam arti yang formil ini, itu biasanya mempunyai salah satu dari 4 bentuk. Biasanya mempunyai salah satu dari 4 bentuk. Apa saja? Yang pertama, bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu. Ya, yang biasa kita kenal dengan istilah regals. Contohnya misalnya kalau dalam konteks Indonesia, undang-undang. Undang-undang itu produk legislasi. Ya, produknya DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Kemudian ada kalau di tingkat daerah, misalnya peraturan daerah yang dibuat oleh dibentuk oleh kepala daerah bersama dengan DPRD. Nah, itu peraturan daerah. Ini bentuk pertama dari sumber hukum formil. Bentuk yang kedua adalah perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antar para pihak. Ya. Misalnya Indonesia mengikatkan diri pada satu kovenan tertentu, mengikatkan diri pada satu konvensi tertentu, mengikatkan diri pada perjanjian internasional tertentu. Itu bisa menjadi sumber hukum, termasuk juga menjadi sumber hukum tata negara. Bentuk yang ketiga itu adalah putusan hakim tertentu, vonis. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat konteks Indonesia itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menjadi sumber hukum formil dalam hukum tata negara Indonesia. Ya, karena di dalamnya, contoh misalnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang. Ya, di dalamnya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan materi-materi konstitusi itu dikaitkan dengan pasal atau norma yang diuji dalam pengujian undang-undang itu. Nah, itu menjadi sumber hukum formil. Ya, bentuknya ada, putusan hakim. Bentuk yang keempat adalah keputusan administratif tertentu ya, dari pemegang kewenangan administrasi negara. Jadi keputusan-keputusan itu bisa menjadi bagian dari sumber hukum tata negara. Secara umum, teman-teman, sumber hukum tata negara itu ada 5.
Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini sumber hukum tata negara secara umum. Ya, penjelasan mengenai apa itu Undang-Undang Dasar, apa itu peraturan perundang-undangan, bagaimana proses pembentukan dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan di seri belajar hukum berikutnya. Yang kedua adalah jurisprudensi peradilan. Ya, jurisprudensi peradilan itu adalah putusan hakim yang menjadi acuan dari putusan yang lain, ya, menjadi acuan bagi putusan hakim yang lain. Itu jurisprudensi. Ya, tentu putusan itu sudah putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Ya. Yang ketiga adalah konvensi ketatanegaraan, atau orang biasa menyebut juga dengan hukum kebiasaan tata negara. Dia biasanya tidak tertulis, tetapi dia dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat, hukum internasional tertentu. Ya, dikatakan tertentu karena hukum internasional itu banyak. Yang membahas mengenai hal di luar hukum tata negara itu ada. Yang kelima adalah doktrin ilmu hukum tata negara tertentu. Itu menjadi bagian dari sumber hukum tata negara secara umum ya, di dunia, di negara-negara di dunia. Nah, bagaimana dengan konteks Indonesia? Sumber hukum tata negara Indonesia itu apa? Nah, sumber hukum tata negara Indonesia itu bisa dibedakan ke dalam dua. Ya. Ada yang disebut dengan sumber hukum material, ada yang disebut dengan sumber hukum formil. Sumber hukum material itu adalah Pancasila dan juga hukum tidak tertulis lainnya. Pancasila itu selain sebagai ideologi, dia juga adalah sumber dari segala sumber hukum. Karena dia akan menjadi inspirator dalam proses penyusunan hukum. Ya, menyusun undang-undang dasar harus mengacu pada Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi bangsa dan sebagainya. Nah, ini sebagai sumber hukum dalam arti material. Kemudian yang kedua adalah sumber hukum dalam arti yang formil. Nah, kalau sumber hukum dalam arti yang formil ini kita bisa kenal misalnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang hari ini kita sudah pernah mengubah ya, dalam 4 perubahan. Jadi yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar beserta perubahannya. Di bawah Undang-Undang Dasar kita temukan ada TAP MPR. Ini sebagai sumber hukum tata negara Indonesia. Di bawah TAP MPR kita temukan ada undang-undang yang dia sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang biasa kita kenal dengan Perpu. Kemudian di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah sebagai aturan yang menjabarkan undang-undang. Yang lebih sempit lagi ada disebut dengan peraturan presiden. Kemudian yang lebih bawah lagi hierarkinya ada yang disebut dengan peraturan daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Dan juga ada keputusan-keputusan tata usaha negara. Itu juga menjadi bagian dari sumber hukum formil. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti kita akan ketemu kembali di seri belajar hukum yang lain. Jangan lupa tetap menyaksikan channel ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu kembali di seri belajar hukum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.